Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Amalia Primanjingsi dari kelas IB 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja proyek. Dan yang terakhir adalah estimasi anggaran pengembangan sistem informasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyebab dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa definisi pengembangan sistem informasi artinya menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem baru agar lebih efektif, meningkatkan kualitas informasi yang lebih akurat, pengendalian dalam mendeteksi masalah serta kecurangan, dan meningkatkan manfaat keuntungan ataupun pengurangan biaya. Penyebab atau masalah pengembangan sistem informasi yang pertama, sistem lama tidak sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak efisien dalam pengoperasiannya, kemudian terdapat kesalahan proses atau hasil, lalu manfaat yang diperoleh berkurang. Yang kedua ialah pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Kemudian meningkatkan kesempatan usaha, artinya kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan dan keuntungan dan proses pengambilan keputusan. Lalu adanya instruksi perubahan berasal dari dalam atau pimpinan atau luar organisasi atau peraturan pemerintah. Terakhir ialah adanya perkembangan teknologi. Kemudian kebijakan sistem. Kebijakan sistem merupakan landasan dan dukungan dari manajemen puncak untuk membuat perencanaan sistem. Kebijakan sistem itu sendiri antara lain dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengembangkan suatu sistem informasi, menyediakan manajemen dengan informasi yang cukup, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Berkaitan dengan kebijakan sistem, perencanaan sistem itu sendiri merupakan proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Proses perencanaan sistem yang pertama merencanakan proyek-proyek sistem, meliputi mengkaji tujuan, perencanaan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, menentukan prioritas proyek sistem, dan membuat laporan perencanaan sistem. Yang kedua ialah mempersiapkan proyek sistem dengan cara menunjuk tim analis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek yang dikembangkan, meliputi melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Terdapat dua jenis perencanaan proyek. Yang pertama, perencanaan strategis proyek. Dengan cara meletakkan batasan atau definisi lingkup proyek, biaya, jadwal, mutu, serta tujuan perusahaan secara menyeluruh, dan penentuan alokasi atau pembagian lingkup kerja. Kemudian perencanaan operasional, dengan menentukan kegiatan apa yang dilakukan, bagaimana kegiatan harus dilakukan, siapa yang akan melakukan kegiatan, kapan kegiatan dikerjakan, dan di mana kegiatan dilaksanakan. Artinya, perencanaan tersebut merupakan perencanaan terinci yang dimaksudkan untuk menjabarkan segala sesuatu yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Alat bantu pengelolaan proyek yang pertama, Work Breakdown Structure atau WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation and Review, Program Evaluation and Review Technique, Critical Path Method, and Gantt Chart.
Alat bantu yang sering digunakan ialah WBS, karena kunci untuk semua rencana adalah memecah aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil. WBS merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi yang lebih kecil. Tahapan WBS bergantung pada metode pengembangan yang digunakan. Contoh metode pengembangan yaitu metode SDLC, metode FAST, metode RAD, metode prototyping, dan lain-lain. Pada metode SDLC, kelebihannya yang mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Namun kekurangannya, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Selanjutnya metode FAST. Kelebihannya tergolong sains paradigma, menggunakan UML yang berorientasi objek. Metodologi dapat mencangkup analisis, desain, dan implementasi. Kemudian kelemahan metode FAST, tidak memiliki standar khusus untuk tingkat kepuasan user, dan harus memiliki user smart untuk menjalankan aplikasi ini. Pada metode prototyping, kelebihannya prototype melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret dan digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya, proses analisis dan perancangan terlalu singkat dan mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Pada metode RAD atau Rapid Application Development, kelebihannya RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object, dan setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kemudian kekurangannya, tidak cocok untuk proyek skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Contoh yang saya gunakan merupakan dokumen yang saya gunakan pada tugas sebelumnya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Alat Lighting Shooting Film berbasis web pada PT Albino Masawijaya dengan metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development, di mana di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama investigasi, yang kedua analisis, yang ketiga desain sistem, yang keempat implementasi dan pengujian. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan aktivitas proyek yang telah dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dirincikan sedetail mungkin. Contoh aktivitas proyek pada tahapan investigasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan metode studi pustaka, melakukan observasi ke lokasi objek, melakukan wawancara dengan manajer operasional, dan pembuatan hasil investigasi awal. Kemudian pada tahap analisis, aktivitas proyeknya yaitu analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, perencanaan syarat-syarat, analisis perbandingan sistem, dan analisis kebutuhan. Pada tahapan desain sistem, aktivitas proyek yaitu membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat kelas diagram, membuat matriks CRUD, membangun sequence diagram. Kemudian pada tahap implementasi dan pengujian, terdapat aktivitas proyek penulisan kode program, kemudian pengujian level sistem, pengujian level member, pengujian level accounting, dan pengujian level admin. Selanjutnya adalah estimasi anggaran proyek sistem informasi. Sebelumnya, definisi biaya. Biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap tujuan atau manfaat yang diterima. Komponen biaya yaitu biaya pengadaan atau procurement cost, biaya persiapan operasi atau startup cost, biaya proyek atau project related cost, biaya operasi atau ongoing cost, dan biaya perawatan atau maintenance cost. Berikut merupakan contoh estimasi anggaran dana yang saya buat pada dokumen tugas sebelumnya, di mana estimasi anggaran 26.800.000 dengan biaya sumber daya manusia pelaksana,
kemudian peralatan yang diperlukan, dan biaya perjalanan dinas per hari.